Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主内主所亲爱的弟兄姐妹们平安。 Bagaimana keadaan saudara saat ini? 你们这个时候的情形如何？ Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah saat ini. 让我们预备心、预备自己，来到这神的跟前来敬拜他。 Mohon Tuhan kembali menguatkan kita dan berkenan atas segala sembah sujud kita. 愿神喜悦我们的敬拜，我们预备心，让我们屈膝在神的面前。 Saat teduh. 请默祷。 Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. 我们要进他的居所，在他的脚凳前下拜。 Mari saudara kita bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah ini. 请会众起立，请听神恩典的信息。 Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 我的心默默无声，专等候神。我的救恩是从他而来。 Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. 我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，会以你所应许的。 Yesus, padamu ku berseru. 呼求耶稣。 你是神，是我生命随时帮助，是我的主，我单单信靠你。你双手扶持我，引导我的脚步。耶稣，你是我的保护。 你是神，是我生命力量的主，是我靠台，当我彷徨无助。你是叫无磐石，我必不知动摇。耶稣是我决然的神，耶稣。 我既单单呼求你，是我拯救我生命，赞美我主永活真神。我口不是顺从你生命，一生一生属于你，赞美我主永活真神，全地之下的主。 Yang Indonesia katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku
berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kami boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan tetap menyatukan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan pada waktu ini datang di hadapan-Mu, bersujud sembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau beribadah di hadapan-Mu. Biar Engkau kembali ya Tuhan bisa menikmati segala sembah sujud kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menopang hidup kami, Allah yang selalu memimpin hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dalam keadaan yang baik. Kami tahu ya Tuhan, semua itu hanya berkat anugerah Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan semata. Ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah pada saat ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang sendiri yang memimpin dan Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. 请会众请坐。 Saat ini mari kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. 这个时候，我们来到神的跟前，承认我们的一切过犯和罪恶。 Mohon Tuhan ampuni segala kesalahan kita, agar kita dimampukan kembali hidup bagi kemuliaan-Nya. 恳求神赦免饶恕我们的过犯，使我们配得在他的面前，并且可以荣耀他的名。 却柔美的爱，良善怜悯的心，在你里面我经历这一切，我的主。 你是我心赞美菩提，白天黑夜不从可守你，因你满有心事慈爱永不变，你为我拯救。 最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我前所有，是我的最爱。 耶稣，我主，我尊重你。Kasih yang indah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah
kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. 是的，主，我们带着我们的罪身，我们是不能讨你喜悦的，我们不能享受与你亲密的交通。因此，主啊，我们来到你的跟前，要向你承认我们的罪。我们有时候因着景象，我们不要遵守你的话；有时候我们想靠着我们自己来做我们的一切，甚至于我们常常远离你。我们不喜欢被神你的教训，我们要照我们自己的意思去行。主啊，求你开恩怜悯我们。主啊，我们常常在这个世界里，我们常常做的是违背你的旨意，甚至于我们常常做一些不合你心意的事情，甚至于隐而未现的罪，我们都行出来。但是在我们的不知里，主啊，求你全知的神，你监察我们的心，恳求你再一次提醒我们，恳求你再一次赦免饶恕我们，使我们配得在你的面前来敬拜你，使我们每一天的日子，我们都能够讨神你的喜悦，使得我们可以享受向你亲近，我们可以享受神你所赐我们的福。我们感谢赞美你，我们恭敬将我们每一位带着破碎的心来到你的跟前，恳求神你医治我们，恳求神你饶恕我们，使我们可以再次合你的心意来到你的面前，匍匐的敬拜你，使得主我们的敬拜能够合你心意，蒙你悦纳。感谢赞美主，垂听我们的祷告，奉我主耶稣基督得胜的名恳求，阿们。阿们。Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. 主啊，你已经饶恕你的百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。 Silakan bangkit berdiri, saudara. Dengarkanlah berita anugerah ini. 弟兄姐妹们，请起立，请领受这个恩典信息。 Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 唯独他是我的磐石，我的挽救，他是我的高台，我必不摇动。 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。 Mari saudara kita memuji Tuhan kita karena Dialah gunung batu dan kota benteng kita yang selalu menguatkan dan menopang di sepanjang hidup kita. 弟兄姐妹们，让我们一起来赞美我们的神，他是我们的帮助，他是我们的避难所，他是我们的山寨。 Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selama-lamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
dan akhir, sesaat alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku dan akan larang. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Mandarin katakan， 你是真实救主，永远不离弃你，昨日今日直到永远，你应许永不改变。阿拉法伊俄梅嘎，创世神中主，全地都要尊荣你主，你是永活的真神。Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk kembali saudara-saudara. 会众请坐。 Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 这个时候，我们预备心来聆听神的话语。 Jalan Tuhan.人生路程曲曲难行，痛苦可难不离你而来，呼喊上主要忘记是你旨意，让我遵守你诫命。 主旨意不是我所想，不要犹豫，也不要害怕，期待天主他必为我们完成，幸福必定都临到。 将来都在主手里，我把生命全托付归上主，渴望把上帝做工程，幸福必定都临到。 Ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan, aku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, tak bimbang ataupun ragu,
Tapi Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya
pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka dari Mazmur 73. Kita tidak akan membacakan semuanya, kita hanya membacakan Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Saudara pasti mengenal bagian yang akan kita bacakan karena ini ada lagunya ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan lagi untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mau memberikan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, ruang yang terbaik ya Tuhan untuk firman-Mu ditaburkan. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami mengerti, dan ketika kami mengerti Tuhan, berikan kekuatan juga untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Jiwa kami terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Mohon Tuhan yang menyelidiki dan mohon Tuhan yang terus mengkoreksi kehidupan kami dan juga memberi kekuatan. Terima kasih Roh Kudus pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini khotbah kita dari Mazmur 73, judulnya Ya Allah, mengapa orang fasik selalu mujur. Saya telah mencari gambar yang sepertinya pas dan saya telah memberikannya di sini ya. Seorang anak yang benar-benar seperti sedang capek, lelah. Saudara, karena Mazmur ini, Mazmur 73 adalah Mazmur yang sangat emosional. Ya, lihat gambar dari anak ini saya pikir cukup mewakili perasaan atau raut wajah daripada si Asaf. Ya, dengan begitu lelahnya, ya Allah, mengapa orang fasik selalu mujur? Bapak Ibu Saudara, saya juga telah menyiapkan sebuah video singkat, ya, kira-kira 20 detik saja. Bapak Ibu Saudara silakan menyaksikannya. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Ya, demikian video singkat TikToknya. Itu adalah video TikTok yang viral sekali akhir-akhir ini. Itu hanya 20 detik. Bapak Ibu Saudara tahu nggak tadi menangkap apa yang hendak disampaikan oleh si empunya akun TikTok ini? Dia ini sedang bercerita, dia ini sedang curhat kepada orang banyak melalui akun TikToknya bahwa dia itu sudah fitting baju pernikahan sampai 100% ya, sudah siap lah, undangan sudah disebar, semua udah siap, udah jadi, tinggal besoknya itu tinggal hari haknya gitu istilahnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ternyata calon istrinya itu kabur. Ya, tidak ada kabar, keluarga juga tidak tahu, ternyata calon istrinya itu kabur pergi menikah dengan orang lain dan orang lain itu dia kenal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu sangat viral. Kenapa? Karena saya pikir kita semua ketika kita melihat video TikTok ini, kita dapat mengerti perasaan loss-nya dia gitu, perasaan ruginya dia. Maksudnya bukan rugi, seperti kayak aduh menyesal sekali ya, udah siapin semua loh, udah sebar undangan, udah fitting sampai 100% baju, udah benar-benar tinggal tidur, kemudian bangun pukul 4 pagi untuk dandan, udah deh siap langsung bisa menikah begitu. Tapi itu sangat nyesek sekali, benar-benar malah pergi ditinggal gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu ya, ditinggalkan oleh calon pasangan itu membuat nyesek sekali, merasa seperti aduh kenapa ya harus kayak gini ya, seperti rugi lah, pasti ada perasaan merugi, baik itu secara ekonomi maupun juga secara emosi pastinya. Tidak hanya itu, kemudian juga pada kasus-kasus perceraian misalnya, saya mengamati orang-orang yang bercerai itu Bapak Ibu Saudara, itu ada dampak psikologis yang sangat besar dan itu terus-terusan gitu, itu akan berlangsung ya bisa dikatakan seumur hidupnya dia begitu. Ya rasa menyesal, rasa pahit, rasa sakit hati, yang paling besar pasti rasa menyesal. Merasa feeling sangat down, sangat jatuh. Kemudian yang paling besar adalah rasa menyesal kenapa tidak bisa melakukan pernikahan dengan baik dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu susah-susah jauh-jauh kasus-kasus yang berat seperti itu. Kita aja sehari-hari kita membeli barang saja itu kita beli barang itu sangat hati-hati ya. Makanya
ibu-ibu itu kalau beli barang mana di Shopee atau misalnya di pasar itu ada 20 toko, ada 20 lapak, 20-20-nya bakalan dia masukin. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya lagi mengkalkulasi gitu. Ini harganya nih murah nih, tapi ikannya kurang segar gitu. Oh ini harganya murah, harganya agak mahal, tapi ikannya besar-besar. Mana yang lebih bagus ya gitu. Jadi itulah kenapa. Karena orang ingin mendapatkan yang terbaik, ingin dapatkan yang terbaik. Karena kalau tidak mendapatkan yang terbaik, yang dirasa yaitu perasaan merugi, perasaan menyesal. Kalau misalnya salah beli barang yang tidak penting sih, paling menyesalnya ya sekejap saja gitu. Ternyata sayuran yang dibeli murah tapi jelek-jelek, ya udah deh, nggak apa-apa deh, ikhlas aja gitu. Atau mungkin menyesalnya hanya 1 hari atau paling lama 1 minggu. Tapi bagaimana? Seperti yang video tadi yang sudah saya sajikan gitu ya. Salah pilih untuk hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Apa sih hal yang sangat penting dalam kehidupan ini? Hanya 2 ya. Nomor 2. Saya rasa kita semua udah tahu. Nomor 2 adalah dengan siapa kita menikah. Dan nomor 1 adalah dengan siapa kita beriman. Kalau salah pilih pasangan seperti yang tadi itu ya, seperti kasus yang tadi TikTok viral itu, atau kasus perceraian itu menyesalnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa dan bisa seumur hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini juga yang Asaf sedang alami ya. Asaf sedang alami. Saya sudah menyajikannya di dalam PowerPoint ini menjadi ringkasan sangat baik. Emosi Asaf bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dia itu sedang merasa rugi besar, dia itu sedang menyesal, dia sedang pahit, dia sedang sakit hati. Bapak Ibu boleh melihatnya dari ayat 21, dikatakan di situ ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kalau terjemahan aslinya itu ayat 21 bunyinya seperti ini, hatiku itu seperti dicukain, hatinya itu seperti dikasih cuka. Ya, bisa dibayangin ya. Karena Asaf ini sedang bergumul, dia sedang menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya, dan ini adalah mazmur yang cukup emosional, mazmur yang sangat terbuka, sangat jujur di hadapan Allah ya. Kita bersyukur kita belajar dari mazmur beberapa minggu, kita bisa belajar untuk jujur di hadapan Allah atas semua emosi, dan termasuk ayat 21, hatinya si Asaf ini tidak benar-benar dicukain, tidak, tapi dia sedang menggambarkan betapa sakit hatinya dia, betapa dia pahit ya, perih gitu, tersiksa, stres gitu. Seperti hatinya diberi cuka atau buah pinggang. Buah pinggang itu apa? Ginjal ya, saya searching buah pinggang itu ginjal. Kemudian ginjal seperti ditusuk-tusuk itu berarti setara dengan orang yang sakit batu ginjal ya. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membayangkan tuh bagaimana tuh rasanya ginjal ada batunya. Seperti ditusuk-tusuk gitu, sangat menderita ya, pasti nggak enak untuk berdiri, nggak enak untuk berjalan, tidak enak untuk melakukan aktivitas apapun deh, menderita, sengsara, aduh merintih-rintih seperti itu ya. Kira-kira emosi Asaf seperti itu tuh, dia sedang menyesal, dia sedang sakit, dia sedang sakit hati, dia sedang pahit, dia sedang merasa rugi, intinya dia sedang menyesal. Kemudian dia merasakan apa lagi? Dia merasakan kecil hati. Yaitu di dalam ayat 2. Ayat 2 dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Di sini tidak terlihat. Tetapi kalau dalam terjemahan aslinya, dari bahasa aslinya saya mencari, di situ ada dikatakan as a little thing, seperti aku ini a little thing, aku ini hanya hal kecil, manusia kecil gitu. As nothing dia bilang, aku ini nobody, aku ini bukan siapa-siapa. Kemudian ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Itu semua menggambarkan emosinya Asaf, pergolakan batinnya Asaf. Ya dia lagi menyesal, dia lagi sakit hati, dia lagi merasa kerugian besar. Kemudian juga dia merasa kecil hati, dia nggak pede, dia merasa worthless, dia merasa tidak berdaya, tidak layak dan seterusnya. Dia merasa frustasi dan ini semua bagaikan spiral yang terus-terus menurun seperti itu. Kan dia bilang dia dungu, dia tidak mengerti, bahkan dia menggambarkan dirinya seperti hewan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita bisa masuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih si Asaf mengalami hal emosi seperti ini? Memangnya dia rugi apa? Memangnya dia mengalami kerugian apa, Saudara? Bukan kerugian hal-hal yang receh, tetapi kerugian dari hal yang sangat penting dalam keputusan hidup manusia. Yang tadi saya sudah bilang. Nomor 2 adalah keputusan dengan siapa kita menikah, yang nomor 1 kepada siapa kita beriman. Dan Asaf ini bukan sedang bergumul tentang pasangan dia bukan sedang bergumul dia ditinggal menikah oleh calon istrinya, atau dia sedang bergumul lah tentang istri dia, bukan. Melainkan dia sedang merasa rugi besar karena bergumul tentang kepada siapa dia beriman.
Dia sedang merasa rugi besar karena bergumul tentang kepada siapa dia beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan pasal 73 ini disusun dari satu kalau istilah menjahit baju ya. Ini jahitannya ada 3, yaitu maksud saya jahitannya itu adalah kata sesungguh dan tetapi. Ini saya berikan di sini. Sesungguhnya tetapi. Jadi Mazmur ini tuh dibentuk selalu diawali dengan kata sesungguhnya kemudian tetapi. Kemudian ketika si Asaf ngomong hal yang lain, dia ulangi lagi tuh sesungguhnya tetapi. Nah, terus terakhir dia ngomong lagi kesimpulan, dia awali lagi dengan sesungguhnya kemudian tetapi. Jadi ini adalah disusun dari sesungguhnya tetapi ya. Ada 3 di situ, yakni menggambarkan ada 3 hal yang dia mau katakan atau dia sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah dari ayat 1 sampai 12. Ayat 1 dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel. Allah itu baik bagi Israel, Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya. Kalau saya bacakan bunyi Alkitab ini agak berbeda dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu berarti saya sedang memberikan terjemahan dari bahasa aslinya ya Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik bagi orang yang bersih, hatinya bersih Saudara. Kemudian langsung disambung ayat 2, tetapi, Saudara catat dan perhatikan baik-baik ya, sesungguhnya itu menunjukkan prinsip. Sesungguhnya, sebenarnya emang sih pada prinsipnya gitu kalau orang ngomong, iya pada prinsipnya. Kalau kata tetapi menunjukkan pertentangan yang terjadi, dia tahu prinsipnya apa, tapi dia sedang mengemukakan apa yang terjadi yang kayaknya kok sebaliknya gitu dari apa yang seharusnya jika dia lakukan prinsip itu maka hasilnya akan baik seperti itu. Memang orang bergumul seperti itu Bapak Saudara. Memahami prinsip firman Tuhan, memahami prinsip kebenaran, kemudian menyandingkannya dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita memiliki pilihan. Apakah kita mau mengikuti firman Tuhan atau kita mau mengikuti kemauan kita sendiri. Nah, demikian ketika Asaf bergumul, dia mengingat prinsip ini. Nomor 1, dia tulis benar-benar jelas, sesungguhnya Allah itu baik. Bagi umatnya ya, bagi Israel. Kalau dalam terjemahan aslinya sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel. Bagi Israel itu maksudnya sesungguhnya Allah itu baik bagi umatnya. Dan diperjelas lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya. Saudara, itu prinsip sekali. Prinsip sekali. Allah itu baik bagi umatnya Israel. Nah, siapa? Tentu saja ketika kita orang-orang non-Israel membaca ini, kita harus mengerti betul bahwa di dalam Kristus Yesus kita juga adalah umat Allah ya. Jadi dari sini prinsip yang sangat penting sekali Bapak Ibu untuk dipegang, bahkan ketika kita bergumul. Allah itu baik bagi kita. Allah itu baik bagi kita. Allah itu baik bagi umat yang bersih hatinya. Itu adalah prinsip. Tetapi ayat 2 dikatakan di situ, kakiku hampir terjatuh. Kata Asaf, langkahnya tergelincir. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, artinya tuh dia tahu. Dia tuh tahu Tuhan itu baik. Tetapi dia sedang sulit melihat kebaikan Tuhan. Aduh Tuhan, aku tahu Tuhan pada prinsipnya emang sesungguhnya Engkau itu baik, baik bagiku, baik bagi umatmu, baik bagi orang yang bersih hatinya. Tetapi aku ini lagi sulit melihat kebaikan Tuhan. Dia itu lagi sulit melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Ayat 3 ya. Dikatakan di situ sebab aku cemburu. Bapak Ibu Saudara, cemburu, jealous terhadap orang fasik. Ya, 2 kata yang harus kita pahami supaya kita mengerti makna dari seluruh teks. Jealous atau cemburu. Cemburu itu Bapak Ibu Saudara pasti tahu lah ya, cemburu itu kalau misalnya kalau kita dengar kata cemburu itu pasti yang terlintas di pikiran kita tuh orang yang ya suami istri atau misal orang yang telah berkomitmen gitu ya. Kemudian pasangannya main hati dengan pihak lain, itu rasa cemburu itu mendidih gitu ya. Marah sekali, kayak kesel sekali, marah. Itu kalau gambaran kata-kata ini yang dipakai adalah air yang bergolak-golak ketika mendidih pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Bergolak-bergolak. Itu kira-kira kemarahannya seperti itu, jealousnya, marahnya, gusarnya seperti itu ya. Kemudian orang fasik itu siapa? Orang fasik adalah orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang hidup di luar anugerah Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lah istilahnya seperti itu ya. Kenapa si Asaf ini cemburu? Kenapa? Karena dia lihat ayat 3 seperti ini. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik ya. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya tuh seperti ini. Aku tuh cemburu karena aku melihat orang fasik hidupnya damai.
Kata yang dipakai shalom loh Bapak Saudara. Si Asaf nih bilang, aku tuh marah, hatiku mendidih seperti air panas bergejolak, seperti air panas. Melihat orang-orang di luar Tuhan, mereka hidupnya shalom. Padahal shalom itu seharusnya adalah bagian dari orang-orang dalam Tuhan kan. Nah bagaimana si Asaf ini menggambarkan kesyaloman, tanda kutip ya. Kesyaloman, kedamaian, tanda kutip orang-orang yang dikenal Tuhan. Karena pada prinsipnya orang di luar Tuhan tidak mungkin mengalami shalom. Makanya ini menjadi pergumulan si Asaf gitu. Mari kita lihat, kita memakai sepatu si Asaf ya. Kita memakai sudut pandang si Asaf untuk mengerti emosi dia begitu. Kita melihat shalomnya atau damainya orang fasik yang si Asaf sudah coba jelaskan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Dia bilang seperti ini, ayat 4. Tidak ada kesusahan pada kematian mereka. Perut mereka gendut. Bapak Saudara, maaf nih, saya bukan body shaming ya. Body shaming itu ada peraturannya, nggak boleh body shaming. Bukan, saya lagi membacakan teks dari kitab pada pagi hari ini. Perut mereka gendut, Bapak Saudara, di Alkitab waktu saya baca ini saya merasa lucu gitu ya. Oh, ternyata karena di Alkitab itu gambaran orang yang kaya, gambaran orang yang sejahtera, yang makmur hidupnya itu selalu digambarkan dengan perut yang gendut gitu ya, banyak lemak, perutnya gendut. Tapi itu tentu tidak berlaku lagi di zaman sekarang ya. Mereka perutnya gendut, mereka itu hidupnya makmur. Ini menekankan kondisi fisik mereka tuh yang baik-baik saja dan makmur. Bahkan ketika mereka mati, mereka tuh matinya enak begitu. Ya. Kemudian ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan atau kemalangan hidup manusia. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya dihukum Tuhan, ditegur Tuhan, dikoreksi Tuhan. Ini menekankan, kalau ayat 4 menekankan fisiknya yang kayaknya kok enak begitu. Kemudian ayat 5 menekankan nasibnya. Nasibnya orang fasik itu kok tampaknya selalu beruntung, selalu mujur, enak, asyik gitu. Nggak pernah dihukum Tuhan, nggak pernah ditegur Tuhan, nggak pernah dikoreksi oleh Tuhan. Pokoknya orang fasik hidupnya asik ya. Orang fasik kayaknya kok hidupnya asik gitu. Mulus, lancar. Karena itulah ayat 6-8 itu mereka itu menjadi sombong, mereka penuh kekerasan, mereka ambisius, mereka menghalalkan segala cara menindas hak orang. Bahkan kemudian dikatakan ayat 9 dan 11, mereka itu berkata-kata melawan Allah dan membual ke sana ke sini, membual. Kemudian dikatakan orang fasik itu sampai bilang seperti ini, bagaimana Allah bisa tahu? Memang ada pengetahuan pada Allah ya, bisa dibayangkan Kak? Begitu sombongnya, begitu beraninya orang fasik itu karena mereka tidak pernah mengalami hukuman Tuhan ya. Asaf gambarkan mereka ini hidupnya asik, nggak pernah mengalami hukuman Tuhan, maka mereka tuh berani ngomong, emang Allah tahu ya hidup kita tuh kayak gini gitu. Emang Allah ada pengetahuan pada Allah. Wow, luar biasa. Kemudian apa? Asaf bahkan menyampaikan umat Allah yang melihat hidup orang fasik yang asik ini, bahkan umat Allah yang melihat ini kemudian jadi setuju dan berpihak bahkan percaya pada orang fasik ayat 10. Sebab itu orang-orang benar ya, orang-orang benar berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Wih, orang-orang percaya, orang umat Allah bahkan melihat hidup orang fasik yang terus aman dan nyaman, bahkan menjadi percaya kemudian, menjadi setuju, menjadi percaya dan berpihak kepada orang fasik. Saudara, orang fasik hidupnya asik, ayat 12 kesimpulannya. Uangnya bertambah terus, senang selamanya. Suatu gambaran yang sangat sempurna, sangat ideal. Awas hati-hati Bapak Saudara, yang perlu dicamkan ketika setiap membaca teks orang fasik itu kaya, orang benar itu tidak kaya, atau ya tidak sekaya orang fasik. Saudara hati-hati, tidak serta-merta itu menjadi rumus yang mutlak. Yang pasti, orang kaya pasti fasik nih. Orang miskin pasti orang benar, bukan seperti itu ya Bapak Saudara. Kefasikan atau kebenaran seseorang tidak bergantung dari kaya miskinnya dia, tapi bergantung dari dia itu ada atau tidak di dalam Kristus. Jadi yang ditekankan di sini ialah pengalamannya si Asaf ketika dia menjumpai orang fasik, orang yang bukan umat Allah, orang yang hidup di luar anugerah Tuhan. Mengapa mereka itu selalu asik, selalu mujur, selalu beruntung? Orang fasik hidup asik. Nah, Asaf berpikir saudara, bahwa hidup asik kalau orang fasik itu adalah, atau kedamaiannya mereka, kedamaian selalu pakai tanda kutip ya, karena itu sebenarnya bukan damai yang sebenarnya begitu. Tapi Asaf memakai kata shalom di sini. Jadi kedamaian mereka itu sebenarnya itu yang seharusnya Asaf miliki, karena kedamaian itu adalah hal yang paling terbaik dalam hidup ini kan. Shalom, peace, itu adalah hal terbaik yang harusnya dia miliki dalam hidup ini sebagai umat Allah, tetapi dia tidak memiliki itu. Oke.
Maka dari jahitan sesungguhnya tetapi yang pertama ini Asaf menyampaikan, Tuhan itu baik, tetapi dia sedang sulit melihat kebaikan Tuhan karena orang fasik itu hidupnya asik terus. Orang fasik kok hidupnya shalom, orang fasik kok hidupnya damai. Itu bagian terbaik dalam hidup ini, seharusnya yang dimiliki Asaf, umat Tuhan. Kenapa itu dimiliki oleh orang fasik? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi cerminan buat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sedang sulit melihat kebaikan Tuhan? Karena kita pikir hidup kita tidak seenak atau semulus ya orang-orang di luar Tuhan nih. Apakah kita sedang berpikir hal terbaik seharusnya yang kita miliki adalah yaitu ya hidup mereka yang di luar Tuhan tapi enak. Apakah kita sedang iri atau jealous dengan hidup orang-orang yang berada di luar anugerah Tuhan? Kita masuk ke sesungguhnya tetapi yang kedua ya. Sesungguhnya tetapi yang kedua ayat 13-17 itu adalah respons dari si Asaf ya. Ini sangat menarik bagian yang ini. Mari kita melihatnya. Ayat yang ke-13-17. Apa yang Asaf rasa? Dia merasakan rugi besar. Ayat 13 itu ada kata sesungguhnya ayat 13. Sesungguhnya sia-sia saja deh. Aduh Tuhan. Aduh sesungguhnya aku sia-sia saja deh hidupku. Aku mempertahankan hati yang bersih. Dan tanganku daripada berbuat dosa. Sia-sia. Wow, ini adalah ekspresi dari orang yang rugi besar. Waduh sia-sia nih, udah keluarin modal banyak. Ternyata rugi. Waduh sia-sia banget udah nguras tabungan untuk jadi modal. Kira-kira seperti itu perasaan ruginya si Asaf. Dia itu rugi besar karena damai hidup asik ala orang fasik itu yang menjadi bagian terbaik seharusnya dia miliki tapi dia tidak bisa memilikinya. Ya, ayat 13 itu sangat jujur saudara. Saudara bisa belajar satu hal yang sangat penting dari sini ya, bahwa Asaf itu jujur sekali. Saudara, Asaf itu jujur sekali. Sampai dia bilang sia-sia aku hidup benar. Saudara, Asaf itu siapa? Ini sebentar keluar ya dari 13-17. Asaf itu siapa? Asaf itu adalah orang Lewi. Dia kelompok pemuji. Dia itu sehari-hari melayani Tuhan. Masuk ke bait suci Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia memimpin umat untuk memuji Tuhan. Terus dia siapa? Kalau dari kita bisa lihat-lihat Asaf itu siapa di Alkitab ya. Nanti saudara bisa cari sendiri. Dia itu ketua, istilahnya kalau zaman sekarang ketua paduan suara. Ketua paduan suara. Yang menolong umat bernyanyi, yang ngajarin kelompok paduan suara untuk nyanyi. Tuh. Asaf tuh, yang selevel kalau dalam kosakata kita tuh dia tuh pelayan mimbar. Yang istilah kata selevel pelayan mimbar aja tuh masih bergumul. Sia-sia deh aku hidup bersih. Saudara ini tuh jujur sekali. Ini tuh memberi penghiburan buat kita bahwa kalau kita ini mengalami pergumulan dengan Tuhan, siapapun engkau, siapapun aku gitu ya. It's okay gitu. It's okay. Karena kenapa? Karena yang namanya dinamika pergumulan mengenal Tuhan itu berlangsung seumur hidup. Tidak seperti kelas 1 naik ke kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4. Enggak. Tapi Henry Nouwen bahkan bilangnya, mengenal Tuhan itu dinamika itu akan terus-terusan seumur hidup. Seperti kita balik lagi ya 13-17. Kenapa dia bilang sia-sia, percuma dia jaga hidupnya menjauhi dosa? Karena ayat 14, sepanjang hari dia kena tulah, tiap pagi dia kena hukum. 14 ini yang sangat baik loh. Kena hukum. Hukum itu bahasa aslinya itu adalah correction. Maksudnya koreksi dari Allah, dari Tuhan. Pendisiplinan. Nah kalau kita ngomong pendisiplinan, koreksi, saya pasti selalu ingat Ibrani. Ibrani yang dia katakan Ibrani 12. Allah itu mengkoreksi, Allah itu mendisiplin anak-anaknya gitu ya. Jadi si Asaf ini lagi bilang, setiap hari sepanjang hari dia kena tulah. Tulah itu kan lambang daripada penghukuman Tuhan ya. Kemudian tiap pagi dia kena hukum. Ini tuh hiperbolis Bapak Saudara, maksudnya berlebih-lebihan. Masa iya sih sepanjang hari, masa iya setiap pagi begitu ya. Tapi ini cuma mau menekankan, namanya orang lagi bergumul, namanya orang lagi sakit hati, lagi merasa percuma. Ya dia menggambarkan itulah. Dia menggambarkan, menekankan betapa berbedanya, kontrasnya hidup dia yang katanya umat Allah dan kok beda sekali dengan orang fasik gitu.
Orang fasik hidupnya shalom, damai tanda kutip ya. Tapi dia itu selalu merasakan ya itu tulak, maksudnya itu ganjaran Tuhan, maksudnya pendisiplinan Tuhan, koreksi Tuhan. Seperti itu. Dia satu sisi melihat orang fasik hidupnya asik, nggak pernah dihukum Tuhan, walaupun orang fasik ini melakukan segala sesuatu dengan jahat begitu. Tapi ketika dia sendiri melakukan kesalahan, Tuhan itu mendisiplin dia. Saudara, ketika saya membaca ini, saya ingat waktu saya SMA, saya ada teman satu bangku, dia perempuan ya, dia tuh selalu bercerita sama saya setiap hari. Orang ini, dia pelayan Tuhan yang juga sangat setia. Kemudian cerita setiap hari. Kemudian ada satu kali dia bilang seperti ini, aku bingung loh Kori, kenapa ya kok kalau aku lihat orang lain gitu ya, kayaknya melakukan dosa gitu ya, kayaknya nggak pernah loh kayak dihukum Tuhan. Tapi kalau aku kayak salah sedikit aja, maksudnya kayak ya jatuh dalam dosa gitu ya, kayaknya nggak lama gitu, pasti Tuhan bakalan koreksi gitu, bakalan ya melalui firman Tuhan lah, hatinya tersentuh atau tersentak atau tertohok gitu, atau melalui apapun gitu. Kayaknya ya jadi ya kayaknya kok Tuhan kayak cepet banget gitu koreksi aku gitu. Ya terus kamu gimana? Ya justru ya gue pikir ya gue seneng sih, maksudnya karena ya berarti ya gue disayang Tuhan, dia bilang kayak gitu. Itu jadi ingat dia begitu. Nah ini satu hal yang sangat baik sebenarnya. Ketika kita melakukan atau salah gitu ya, Tuhan koreksi kita itu sebenarnya tanda sayangnya Tuhan. Tetapi si Asaf lagi berkata, Tuhan sebenarnya pada prinsipnya engkau baik, tapi aku ini sedang sulit melihat kebaikan Tuhan karena orang fasik hidupnya damai, tidak pernah dihukum Tuhan, aku ini percuma hidup bersih. Aku percuma hidup menjauhi dosa. Karena kalau giliran aku tuh dihukum Tuhan. Giliran aku tuh didisiplin Tuhan, aku dikoreksi Tuhan terus. Aku rugi besar karena aku tidak mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup ini, yaitu damai ala si Asaf, ala orang fasik ya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin akan seperti ini bunyinya. Aduh Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan kayaknya kok hidupnya asik ya. Mau kaya gampang, mau terkenal gampang, mau dapat diamond button YouTube kayaknya gampang, nyari duit gampang, nyari jodoh gampang banget. Mau nikah gampang, acara nikahnya juga kayak dongeng-dongeng, sakit sedikit langsung ada fasilitas. Kalau udah gak cocok sama pasangannya mau cerai itu kayaknya gampang, malah jadi tambah tenar. Waduh asik banget. Mau bisnis kotor juga kayaknya santuy aja begitu. Nyekolahin anak sampai tinggi juga kayaknya gampang, gak perlu effort seperti itu ya. Percuma deh aku hidup bersih, bisnis bersih, rumah tangga bersih, ngajarin anak-anak supaya mereka takut Tuhan. Hidupku soalnya gak seasik mereka. Aku sedang rugi besar. Tapi kemudian ayat 15 ada hal menarik lagi. Ayat 15 berkata seperti ini, seandainya aku berkata, aku mau deh berkata-kata seperti itu, berkata-kata seperti apa? Berkata-kata yang tadi, aku mau berkata percuma deh hidup bersih. Dia ngomong, kalau aku ngomong seperti itu, dalam posisi dia sebagai orang Lewi yang memimpin umat, yang adalah ketua paduan suara, dia bilang ayat 15, maka sesungguhnya aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Itu artinya gini, dalam pergumulan dia ketika dia sedang merasakan emosi dia sampai pada puncak emosi dia, yaitu dia bilang dia percuma hidup benar, tapi dia masih punya kesadaran, aduh kalau aku kemudian memutuskan untuk menghidupi perkataan yang tadi itu, percuma aku hidup bersih, nanti itu akan jadi batu sandungan buat orang-orang. Menarik ya, Asaf ya, tokoh Asaf menarik ya, pergumulan dia, batin dia ya. Kalau aku akhirnya mengambil keputusan untuk aku meninggalkan Tuhan karena percuma hidup benar kan, ya nanti itu akan jadi batu sandungan buat orang-orang. Ini sangat lucu Bapak Saudara ya, unik. Kemudian ayat 16 dikatakan, tetapi, nih dia ngajak, ya kita bisa masuk ke dalam kacamatanya Asaf, ke dalam sepatunya Asaf. Ayat 16 dia bilang, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengertinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Bagaimana mengerti? Yaitu, kenapa orang fasik hidupnya enak, hidupnya damai, sedangkan aku hidupnya tidak enak? Apa iya aku percuma hidup bersih? Nanti kalau aku tinggalkan Tuhan karena aku merasa percuma hidup bersih, nanti aku jadi batu sandungan. Terus bagaimana aku memahami ini? Dia bilang dia itu pusing banget. Ini
lucu sekali ayat 16 terjemahan The Message ya. Karena terjemahan bahasa Inggris kan ada banyak. Ada salah satunya versi The Message gitu. The Message itu menuliskan ayat 16 ini dengan sangat lucu. Dia bilang katanya, Asaf itu mengalami splitting headache. Saya udah sampaikan ya, sajikan. Saya cari gambarnya splitting headache itu maksudnya sakit kepala serasa mau pecah. Aduh pusing banget pala. Aduh gimana sih cara mengerti semua ini, pusing banget pala. Gitu ya. Ini ada gambarnya. Ini saya rasa cocok banget gambarnya seperti itu. Udah gak ngerti lagi deh, pusing gitu. Sampai kemudian ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai dia masuk ke tempat kudus Allah, dia baru ngerti. Kesudahan orang fasik, dia melihat gambaran yang utuh. Apa yang bisa kita pelajari dari sesungguhnya only, but sesungguhnya tetapi yang kedua dari ayat 13 sampai 17. Kita dapat pelajar bahwa kita baru dapat mengerti kehidupan kita, pergumulan kita ketika kita masuk ke hadirat Allah. Ini sekali lagi menjadi pertanyaan kita bersama Bapak Saudara. Apakah kita masuk ke hadirat Allah dalam setiap pergumulan kita? Atau justru kita lari dari Allah? Apakah kita masuk kepada hiburan-hiburan sesaat? Atau justru kita bahkan datang kepada speaker-speaker motivasi gitu, motivator. Saudara, kita seperti tidak mau membereskan cucian kotor pergumulan kita, melainkan kita menumpuknya, terus kita bingung, aduh cucian kotornya banyak banget, aduh siapa yang mau nyuci ya, saya nggak mau deh, akhirnya kabur begitu. Tapi dari sini Asaf kita belajar satu hal yang sangat penting. Saudara datang kepada Allah dalam setiap pergumulan. Datang kepada Allah dalam setiap pergumulan. Jika engkau berkata, aku malu kepada Allah, ya maka saya akan kembali mengingatkan kembali, Asaf itu siapa? Yang tadi saya sudah jelaskan. Bahkan orang selevel seperti dia, ketua paduan suara, pelayan mimbar, dia bahkan bisa bergumul untuk hal yang seperti ini. Jadi it's okay not to be okay. Pergumulan mengenal Tuhan itu memang berlangsung seumur hidup, tidak apa-apa. Jika engkau memiliki pergumulan pada Tuhan, mempertanyakan sifat Tuhan atau kejadian yang terjadi dalam hidup, nggak apa-apa, kita datang kepada Tuhan terbuka di hadapan Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan, proses mengenal Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir ya. Sesungguhnya tetapi yang ketiga, itu ayat 18 sampai 28, itu menjadi kesadaran dan keputusan Asaf nih. Karena tadi di responnya Asaf tuh dia tuh lagi bingung nih. Dia tuh merasa percuma, tapi kalau dia ngambil keputusan untuk percuma hidup bersih lalu meninggalkan Tuhan, maka itu akan menjadi batu sandungan. Jadi terus harus gimana? Saya pusing. Nah, sampai dia masuk ke hadirat Allah, kemudian ayat yang terakhir ini, bagian terakhir ini 18-28, dia menyadari lalu mengambil keputusan. Apa yang dia sadari? Ayo 18-20, di situ dikatakan, digambarkan nasib kekekalan orang yang hidup di luar anugerah Tuhan. Ya, sesungguhnya dalam tempat yang licin, ayat 18 itu ada kata sesungguhnya. Sesungguhnya dalam tempat-tempat yang licin Tuhan, Engkau menempatkan mereka, Engkau menjatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Mereka binasa sekejap mata, mereka habis lenyap oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi saja, seperti pada waktu terjaga rupa mereka Kau hinakan. Saudara, ini menekankan akhir hidup orang yang hidup di luar anugerah Tuhan hanyalah kehancuran. Saudara, ini prinsip ya, di awal muncul prinsip Tuhan itu baik. Ya kan? Kemudian di akhir juga keluar prinsip. Orang yang hidup di luar anugerah Tuhan, ya akhir hidupnya hanyalah kehancuran. Karena memang tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup atau bertahan di luar anugerah Tuhan di dalam Kristus. Ya. Kemudian ayat 21-24, Asaf bicara ketika dia tidak mengerti, dia sakit hati, dia merasa rugi dengan kesyaloman atau kemujuran atau keasikan hidup orang fasik, orang yang hidup di luar anugerah Tuhan. Tuhan terus menopang dan menuntun dia melewati kebingungan dan kemarahan dia. Ayat 24 dikatakan seperti ini, dengan nasihat-Mu Tuhan Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ini mengingatkan kita untuk terus mendengarkan nasihat Tuhan dalam setiap pergumulan kita ya. Dengarkan pergumulan Tuhan, dengarkan firman Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Tidak mendengarkan yang lain, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Maka penutupnya Bapak Ibu Saudara, penutupnya yang tadi telah kita baca bersama adalah menjadi bagian favorit dari orang Kristen. Menjadi satu pujian yang selalu menjadi penghiburan segala masa. Dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini ada lagunya. Kalau dari Indonesia ada yang versi lambat itu Weler Kauntu, saudara nanti bisa mencari. Ya, atau versi cepatnya yang hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Ya, setiap kali Bapak Ibu nanti menyanyikan lagu itu, ya kita menyanyi dengan satu pemahaman konteksnya, yaitu bagaimana ketika Asaf ini dia jealous kepada hidup orang fasik, tapi kemudian dia menyadari tidak ada yang dia ingini di bumi selain hanya Tuhan saja. Saudara, apa yang ingin ditekankan dari bagian favorit ini? 25-26. Ini menekankan keputusan Asaf. Dia menyadari bagian milik dia yang terbaik, saudara, adalah Tuhan. Dan shalom itu, damai itu yang sejati, ialah itu. Ketika bersama dengan Tuhan. Dia katakan kok ayat yang ke-28. Ini gambaran shalom yang sejati ya, 27-28. Kalau orang yang di luar Tuhan itu, yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Ini memakai kata-kata eskatologis nih, maksudnya kata-kata final, maksudnya binasa itu kan, ya binasa, nanti pasti kekalan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kalau kata aslinya itu, kata aslinya seperti ini 28. Adalah baik bagiku untuk aku dekat pada Allah. Saudara, Asaf ini dia menyadari bagian milik dia yang terbaik adalah Tuhan. Shalom itu yang sejati, yaitu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara perhatikan kata-kata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini menekankan, walaupun dia menderita kerugian, saudara, ini adalah suatu iman yang real. Suatu iman yang bertumbuh ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun Tuhan aku mengalami kerugian, baik secara fisik maupun secara mungkin kondisi kehidupan yang tidak semujur orang fasik. Sekalipun daging itu kan fisik ya. Entah mungkin si Asaf ini mungkin dia menderita penyakit, mungkin saja gitu. Jadi dia di awal bilang orang fasik kok nggak ada penyakit, hidupnya matinya enak gitu. Mungkin aja Asaf ini dia punya penyakit seperti itu. Atau bahkan kondisi kehidupan dia, dagingku dan hatiku. Hatiku itu adalah ya kehidupan sehari-hari gitu ya. Walaupun Tuhan aku mengalami kerugian atau tidak enak pada fisikku maupun pada kondisi kehidupanku, dia menyadari bagian milik dia yang terbaik adalah Allah untuk selama-lamanya. Saudara, itu lebih dari cukup. Sehingga dia tidak lagi perlu mengingini apapun di bumi. Saudara, apalagi dia orang Lewi ya, waktu dia ngomong ini itu benar-benar. Karena orang Lewi itu nggak memiliki tanah pusaka. Orang Lewi itu tidak memiliki bagian loh. Ya, ketika Yosua membagi-bagikan, orang Lewi itu nggak dapat. Bagian pusaka mereka adalah Tuhan. Bagian yang terbaik itu adalah Tuhan. Bapak saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Saya suka sekali. Awalnya dia seperti anak yang jealous gitu ya, seperti anak kecil yang jealous sama orang. Ngamuk-ngamuk, tantrum nggak jelas. Tapi di akhirnya dia mature. Iman dia bertumbuh. Pengenalan dia bertumbuh, dia jadi dari iman yang menuntut, dia berubah jadi iman yang matang. Iman yang dewasa. Dia katakan, aku tidak rugi. Tadi kan di awal dia bilang dia rugi. Karena dia tidak memiliki shalomnya orang fasik. Tapi dia tahu, di akhir aku tidak rugi Tuhan. Karena bagianku yang terbaik itu adalah Tuhan. Apa sih yang kurang lagi dari Kristus? Kristus sudah menyerahkan semuanya. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dan menyembuhkan kita, bahkan dia mati buat kita. Udah gak ada lagi deh. Pemberian yang terbaik itu Kristus udah paling puncak. Tuhan itu memang bagian yang terbaik. Bapak saudara, di akhir firman Tuhan ini saya ingin memberikan sedikit bahan diskusi. Kerugian apa yang sedang saudara-saudara alami? Nanti saudara bisa diskusikan pada waktu makan siang mungkin dengan anggota keluarga, atau bisa chatting sama teman di gereja, sama sesama komunitas di YOC, bisa saling ngobrol atau di komsel gitu. Kerugian apa sih yang sedang kita alami? Apakah kita sedang iri dengan kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan?
Maka marilah kita datang kepada Tuhan menyampaikan semuanya dengan jujur. Dan kemudian di akhir, biarlah iman kita adalah iman yang matang. Kita bisa katakan kepada Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku selama-lamanya ialah Allah. Mungkin saudara sedang bergumul tentang pasangan hidup. Kayaknya kok susah ya cari pasangan hidup ya yang sesuai firman Tuhan. Kayaknya kok enak gampang gitu cari pasangan hidup yang di luaran sana. Apa aku cari yang di luaran sana aja ya? Kok kayaknya susah ya bisnis bersih. Kok kayaknya susah ya ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Banyaklah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari. Saya mengajak setiap kita menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa dari ayat ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang sekali lagi memberi kekuatan kepada kami, memberitahu kami bagaimana kami harus berpikir, bagaimana kami harus mengenali Engkau ya Tuhan, memahami kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur sekali Alkitab dengan jujur mencatat pergumulan Asaf. Bagaimana si Asaf itu sangat emosional dan dia jujur di hadapan Tuhan. Dia bilang kepala mau pecah, Tuhan mau mengerti semua ini saya nggak ngerti. Tuhan, biarlah kami selalu datang dengan sangat jujur di hadapan Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun kebingungan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh ditolong Tuhan untuk boleh memiliki iman yang dewasa, iman yang matang, iman yang bahkan bukan menuntut, tapi iman yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun mungkin aku tidak enak pada hidupku Tuhan, tetapi aku memiliki Engkau. Bagianku, gunung batuku adalah Allah selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bagi berdiri saudara, kita akan memasuki saat memberikan persembahan. 会众请起立，这个时候我们要举行奉献。 Persembahan dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. 会众可以将你们的奉献汇到本堂的户口。 Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. 奉献的信息取自于罗马书12章第1节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。天父，我们再次来到你的面前，我们要向你献上感恩。这个时候，我们可以享受神敬拜的时间。虽然透过网上的敬拜，但是主啊，我们相信你在我们的当中。主啊，外面虽然有许多的困扰。 有许多这个疫情使我们不方便，有许多的人面临许多生活上的困难。我们要再一次来到你的跟前，向你仰望，求神你自己帮助我们。我们在凡事上可以向你寻求帮助，因为你是在患难中拯救我们的上帝，你是我们的救主，你是我们的主，我们生命的主。我们感谢你，父神上帝。这个时候，你赐给我们宝贵的时间。 可以将金钱奉献在你的跟前，你已经赐福我们，你供应我们，你这10几年来的供应，我们向你献上感恩。因此，我们可以向前面的道路，可以继续的依靠仰望你。你是守约是慈爱的神，我们向你献上感谢。求神你赐福我们所献上的金钱，使用在你的圣工上。我们感谢你垂听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名恳求。 Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk COVID yang sampai saat ini belum juga tuntas. 弟兄姐妹们，我们要进入公祷，为着这个冠状病毒仍然在肆虐。
Mohon Tuhan tetap beri kekuatan untuk kita menghadapi dampak COVID yang sudah berdampak ke berbagai segi kehidupan. Doakan untuk pemerintah, para medis, dan penduduk dunia. 求神帮助我们，因为这个疫情已经影响我们生活的每一个层面，帮助印尼的政府、所有的医疗团队，还有世界的人民。 Tuhan, pada saat ini kami 主，我们这次来到你的面前，我们要同心的来向你祷告，向你祈求。主，我们看到这几个月来这个疫情的蔓延。 许多生活的层面受到严重的影响，无论是在经济，无论是在治安，无论在人民极贫苦的生活环境里，他们也在为这个恐惧受到这个疫情的传染。因此，我们再次来到你的面前，我们要向你呼求祷告，我们求你帮助政府，求你帮助所有的医疗团队，我们也为世界的人民祷告，求求你帮助。 让我们可以尽快的度过这个困难，也在这个疫情期间，我们更加认识主你是怎样的神，你在掌权，我们真的何等的需要你，我们是何等的仰望你的怜悯。主啊，我们求你帮助赐福这个国家，我们将政府国家的领导，他们能够蒙神你带领，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名恳求，阿门。 Mari saudara dengan tetap berdiri bersama-sama dengan seluruh saudara seiman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们与世界各地的信徒们一起来宣告我们的信仰使徒信经。 Silakan yang berbahasa Mandarin terlebih dahulu hingga selesai, dilanjutkan yang berbahasa Indonesia. 请用中文的先来宣告，然后跟着是印尼文的。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 我们将一切颂赞、荣耀都归于我们三位一体的神，圣父、圣子、圣灵。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归于他，直到永远。阿门。 Doxologi.
帝，我们感谢赞美你， Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih 因为你 padamu. 今天透过你的话语再一次建造我们的生命， Karena Engkau hari ini melalui firman kembali membentuk 再一次 membangun 提 hidup 醒我 kami, 们， kembali mengingatkan 让我们 kami. 真的能够明白，主啊，我们在凡事上都要站在你的角度、你的观点，从神的真理里边来看所有的事情。 Sehingga kami boleh sungguh dalam setiap masalah kami perlu melihat dari sudut pandang Tuhan untuk melihatnya. 让我们从你的角度来看见你的荣耀， Sehingga kami dari sudut pandang Tuhan melihat kemuliaan 让我们 Tuhan. 从你的角度来看见主，你实在是善待了我们。 Sehingga kami oleh sudut pandang Tuhan melihat bahwa Tuhan sungguh Engkau berlaku kasih 让我 kepada 们知道我 kami. 们持守圣洁，保持我们内心的纯正，不会突然。 Sehingga kami menjaga kesucian kemudian hati kami tidak sia-sia. 求你施恩的手引领我们， Biar tanganmu yang penuh kasih 带领 menuntun 我们 kami, 前面的道路， membimbing jalan kami di depan, 赐福给我们， berkati kami, 保佑我们健健康康。 melindungi kami dengan sehat. 听我们的祷告， Dengarlah doa kami. 弟兄姊妹们，我们现在以非常恭敬的态度，以信心来领受上帝的祝福。 Saudara, saat ini kita dengan sikap hormat, dengan iman kita terima berkat Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. 阿门。会众请坐， Doa teduh, ibadah selesai. 请默祷，我们的聚会结束。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 主日愉快，耶稣赐福你们。